jantung ke seluruh tubuh. Jadi itulah pipanya dia. Setelah dia dari jantung ke seluruh tubuh. Itu normal, itu jelas dan fisiologisnya jelas. Nah, apa yang menjadi gangguannya? Gangguannya pasti seputar pengantaran nutrisi, jelas ya. Jadi gangguan ini salah satu contohnya itu adalah PAD ya, dengan dilihat secara patofisiologi. Mungkin kamu ingat ada proses aterosklerotik di sana, ya nggak? Sampai menghitung bagaimana kamu bisa mendapatkan diagnosis medis itu ditegakkan. Oke, berbeda sekali dengan vena. Vena itu kebalikannya dia, dari bawah menuju ke jantung. Segala hal bentuk gangguannya pasti seputaran aliran balik ke jantung. Sudah clear di sana. Jadi logika awal paling dasar banget itu adalah ketika kita ngomongin vena, pasti hubungannya adalah ada hubungan aliran darah balik. Nah, sekarang coba kita sedikit masuk lebih dalam lagi bagaimana model gangguannya yang pernah ada. Itu contohnya kaitannya dengan gangguan katup. Dan perlu kalian ketahui bahwa di vena itu ada katupnya, tetapi arteri tidak ada katupnya. Ya, tekanan yang diberikan, pompaan jantung itu yang memberikan dia tekanan, seberapa kuat harus tekanan itu mengalir ke seluruh tubuh. Itu semua pompanya dari jantung, kekuatan jantung. Tetapi berbeda dengan vena. Vena itu mengandalkan apa, Dede? Seberapa besar kontraksi otot yang dapat membantu dia untuk membuat venous return namanya, aliran baliknya. Kemudian setelah sekuncup balik seperti itu, katupnya ini menutup deh. Tidak terjadi reflux. Reflux artinya dia turun lagi, balik lagi dia nih. Nah, gangguannya tadi salah satunya tadi itu. Jadi katupnya tidak, atau istilahnya inkompetensi. Oleh karena itu yang menyebabkan darah yang sudah tadi dikontraksikan oleh calf muscle-nya turun. Sehingga ketika turun itu apa? Next-nya apa? Cairannya akan menjadi menumpuk di daerah distal. Dan inilah ciri khas banget pada vena ya, yang bengkak akan muncul di sana. Nanti akan beda lagi dengan bagaimana yang dengan limfe. Sama juga kira-kira kaitannya ke bengkak dan segala macam. Dan karakteristiknya lagi ya seperti itu. Nah, itu dulu logika paling dasar tentang arteri dan vena. Kemudian kalian cek lagi di ininya. Nah, di halaman 2 ini. Secara mekanisme jelas tadi antara PAD dan CVI. Secara gejala utama ada khas banget itu di PAD namanya claudication intermittent. Ya, nyeri claudicatio, yaitu nyeri yang namanya intermittent, hilang dan timbul ya, hilang timbul. Itu yang paling khas kan. Kemudian kalau pada vena apa kira-kira nih sebagai chief complaint-nya? Dia kadang mengatakan berat, makin buruk. Setelah dijuntai kayak gini dia semakin bengkak. Karena apa? Gravitasi. Kemudian kemampuan refluksnya juga belum bagus ya, tidak bagus atau bermasalah. Kemudian dari lokasi kalian lihat antara PAD dan kronik CVI itu tadi, pada betis atau paha bokong itu ya terlihat di PAD, kemudian di CVI itu pada pergelangan kaki tukai bawah. Ini yang khas biasanya lah bilateral, ini sangat khas deh. Kemudian dari warna kulit kita lihat pucat, dingin, atrofi. Ini menandakan bahwa tidak terjadi nutrisi yang baik di sana. Itu kunci. Tetapi pada CVI akan muncul adalah kemungkinan terjadinya terlihat adanya varises, ya. Itu cara ciri khasnya. Kemudian pulsasi itu apa? Pulsnya atau denyutannya. Pada PAD jelas itu sudah ditemukan adanya kelemahan di sana. Kok menurun ya kayaknya denyutannya. Kemudian pada vena itu malah tidak ada apa-apa. Artinya tetap saja normal daripada dorsalis pedisnya puls misalnya. Masih biasa atau aman. Kemudian next, ABI. Apa ABI?
ankle brachial index. Kalau ini ada ankle brachial pressure index ya, kalau nggak salah ABP ini ya. Nah, pada PAD itu jelas mengindikasikan apa? Seberapa besar terjadinya derajat daripada ketidakkonsistenan nutrisi itu, ya enggak? Artinya seberapa besar beratnya patologi itu. Digunakan itu yang untuk mendasar. Nah, tetapi pada vena justru ABI ini nanti digunakan untuk apa? Sebagai dasar untuk menentukan apakah boleh atau tidak penggunaan stocking atau stocking tipe yang mana akan digunakan. Jelas bedanya. Karena sifatnya ABI ini akan membantu menentukan apa, Dek? Tekanan dari stockingnya, boleh atau tidaknya dulu ya, dan seberapa stocking tipe apa yang bisa digunakan. Karena stocking di dalam vena ini adalah untuk apa, teman-teman? Membantu daripada inkompetensi daripada vena itu tadi. Dia membantu itu dengan supportive terapi dia. Tetapi ini bukan terapi utamanya dia ya, stocking itu bukan terapi utama. Sama dengan kamu LBP dia pakai korset. Korset itu adalah supportive terapi, tetapi terapi utamanya apa dia? Exercise. Ya exercise, mau kamu core, mau kamu McKenzie, mau kamu William flexion, itulah utama core dari latihannya. Sama halnya juga di PAD kayak Niat dan CVI. Kemudian elevasi tungkai yang terlihat dari sini ya. Ketika pada kondisi PAD itu malah memperburuk, teman-teman. Memperburuk artinya semakin susahlah arteri itu menuju ke distal, apalagi ditinggikan, ada poin gravitasi di sini ya. Tetapi pada bengkak, pada CPI itu malah membantu. Artinya membantunya, kok bisa lebih kempes ya? Kok hilang bengkaknya? Nah, itu sudah kalian berani berhipotesis kemungkinan ini adalah pada vena. Ya? Kemudian compressionnya ya berbahaya di sana ya pada PAD. Bila ABPI kurang dari 0,50 yaitu memperparah iskemik banget ya, artinya mungkin itu pun tidak bisa dijadikan sebagai landasan untuk kalian melakukan set nanti supervise dari exercise. Tetapi pada CVI compression ini dianjurkan setelah dilakukan konfirmasi. Ada catatannya di sana ya. Konfirmasi di sini artinya akan memang cocok dan tekanannya harus berapa ya. Oke, next ke slide berikutnya, asesmen arteri dari ABPI. Nah, paling ceritakan sedikit bahwasannya namanya ankle brachial index ya. Ankle-nya diukur, caranya sama ketika kamu akan melakukan pengukuran tensi. Ada menggunakan manset dengan menggunakan sphygmomanometer. Ya, apa nih biar hidup nih? Oh, kelasnya hidup ya. Dia menggunakan sphygmomanometer tetapi tidak menggunakan stetoskop. Karena stetoskop itu yang digunakan adalah untuk mendengar cough-nya. Tetapi yang digunakan di sini adalah Doppler. Jadi ini ada alat khusus ya teman-teman. Ini melihat secara objektif bagaimana sistolik itu terjadi. Tetap dia menggunakan manset, tetapi checkingnya itu bukan stetoskop, tapi menggunakan Dopplernya itu. Jadi kayak seperti pen itu dia ada bentuk pen. Pernah kamu melihat ES yang pakai pen? Nah itu yang dipakai untuk melacak sistoliknya di angka berapa sih? Ini alat objektif dan ini biasanya digunakan oleh para medis untuk menentukan AB-nya. Apakah kita punya kompetensi itu? Saya belum membaca surat keputusan terakhir tentang standar kompetensi fisioterapi ya. Tetapi minimal kalau kamu ditanya, gimana cara ukur AB? Adalah nilai sistolik tertinggi. Baik itu pada kamu ukur ankle kanan, ankle kiri, yang dicek dengan Doppler itu tadi dan menggunakan sphygmomanometer,
Ditemukanlah sistoliknya. Sistolik tertinggi yang kamu pakai. Mau yang ini yang lebih tinggi, mau yang ini yang tinggi dipakai. Dibagi dengan brachialnya. Brachial juga sama, jangan kamu menggunakan stetoskop ya. Ini sama, masih menggunakan alatnya itu, Doppler itu. Dibagi dan ketemulah dia nilainya. Ada range-nya, ada interpretasi daripada range tersebut. Semakin mendekati 1,30 itu adalah normal, Dede. Dan semakin di bawah itu dia semakin berat kasusnya. Dan dikonfirmasi adalah 0,80 merupakan cut point untuk penggunaan stocking. Berarti di bawah itu bagaimana? Cukup berat. Artinya kalau cukup berat bagaimana? Nanti dikhawatirkan justru tidak terjadi proses sirkulasi yang baik. Kalau kamu paksakan pakai stocking gitu loh. Ngerti ya? Nah, next ke slide berikutnya. Ayo kita lihat dalam konteks PAD. Pertama ada assessment, yaitu meliputi claudication, 6 MWT dan match-nya. Nah, di dalam slide itu sebenarnya ingin menceritakan ada hal yang harus kamu ketahui. Yang pertama itu adalah claudication scale. Claudication scale itu mirip dengan kamu menggunakan NRS. Tapi ini skillnya 1 sampai 5. Yang 1 itu adalah mulai terasa, kemudian grade 2 sedang, tidak mengganggu, 3 itu berat, 4 itu sangat berat, 5 itu tidak dapat berjalan semasa. Berarti nanti perhatikan, ini kamu harus ingat itu range 3 dan kamu kunci itu ya, range 3 dan. Nah, kemudian dari dalam 6 MWT yang dilakukan pada asesmen awal pasien itu datang, kamu harus mencatat beberapa hal atau informasi yang kamu dapat. Pertama, HR-nya. Ingat ya, protokol hemodinamik itu tetap berlaku selama-lamanya pada kompetensi ini. Apa saja? Tensi, HR, yang semua itu sangat berlaku. Dan nanti juga ada yang namanya MAP, jangan lupa ya. Tapi itu khusus pada kasus-kasus yang memang murni jantung ya. MAP apa? Mean arterial pressure. Cara menentukannya sepertiga dari tekanan darah sistolik per jam. Ya. Itu harus penting dulu. MAP kamu harus tahu dulu. Berapa tekanan yang ditolerir? Tidak kurang dari 65 mmHg. Ya. Ketika tidak tercapai 65 mmHg, hati-hati. Kenapa? Akan berpotensi terjadinya insufisiensi ke otak, ke organ-organ dalam, ke lambung, ke ginjal dan lain sebagainya. Ketika itu sudah terpenuhi, berarti aman, latihan itu aman. Selama kamu bisa mencari mengapa dan kenapa MAP itu begitu penting. Karena itu alasannya. Karena dia sangat mempengaruhi nanti. Oke, kita next lanjut ke apa saja tadi? Ada istilah COD. Nah, apa nih COD ada? Ini orang mau penting sopi itu COD ya. Nah, claudication. Oh, oke. Apa tuh guys? Claudication. Jadi singkatan itu. Claudication onset distance ya.
Sama PWD lagi satu. PWD adalah otak gua ngekangin kau soalnya nih. Pain free walking distance. Salah ya? Pain free walking distance. Salah PWD. Oke, kita lanjut ke algoritmanya. Jelas di dalam asesmen awal ini. Nanti kita lihat dicek tadi algoritma ya. Hanya di dalam penekanan asesmen ini ada claudication claudication pemeriksaan claudication itu ya. Yaitu grade 1, grade 2, grade 3, grade 4, grade 5. Oke, sudah tahu. Kemudian ada istilah COD. Jadi itu adalah grade 1, grade 2 pertama yang terjadi ketika pasien itu berjalan. Oh, dia baru berjalan 17 meter sudah mulai terasa kakinya nyeri-nyeri, tidak nyaman segala macam. Catat itu adalah COD. Kemudian PWD artinya jarak pasien saat pasien berhenti dan mungkin sudah tidak mampu lagi untuk berjalan. Artinya setelah dia mungkin tadi baru terasa aja, sekarang sudah sampai puncaknya tidak bisa menyelesaikan tugasnya dia. Catat tuh, seperti itu. Kemudian categorical match. Match ini cara perhitungan match kan sudah ya. Ya, kita pakai yang umum general itu ya untuk menentukan match dari pasien. Dari jarak 6 MWT-nya berapa langsung aja konversi. Kalau ini karena memang mungkin menggunakan guidelines terakhir antara pria dan wanita dibagi lagi nih. Ini karena belum sepenuhnya digunakan, nanti takutnya salah persepsi nanti. Pakai aja dulu yang sudah saya sampaikan di jantung. Oke, paham ya? Apa yang harus penting dicatat pada saat pemeriksaan awal tadi? Yang jelas yang pertama adalah jarak dari 6 MWT, tetap HR-nya juga berapa ya, artinya kriteria amannya, terminasi kriteria dan yang lain sudah kalian perhatikan. Yang ketiga adalah COD jadi dan PWD-nya. Jelas ya? Oke, next. Baru kita masuk ke algoritmanya sekarang. Algoritma kita mulai dari medical clearance dulu. Medical clearance memastikan bahwa pasien ini memang indikasi untuk kita lakukan SET, yaitu supervised exercise therapy, yaitu memang terapi yang disupervisi gitu ya. Nah, pada PAD ini jelas menetapkan beberapa kriteria. Contohnya pada diagnosis yang telah ditetapkan itu adalah PAD dengan Fontaine scale-nya 2-3 dan Rutherford-nya 1-3. Di mana kamu dapat itu scale itu? Di bagian final waktu teori. Iya, waktu teori ada guys, teori apa artinya Fontaine 1, Fontaine 2, Fontaine 3, Rutherford 1, Rutherford 2. Cek ya di sana ya. Bahwa yang disebutkan yang terindikasi adalah dengan Rutherford sekian sampai sini. Kemudian yang kedua, tidak ada CLI. Critical line ischemia. Yang disebutkan sini adalah memang sangat kecil sekali, mungkin dari penilaian AB-nya, mungkin juga dari inspeksi yang terlihat bahwa sampai sudah luka, borok, gangren segala macam yang sudah menyatakan bahwa ini pembuluh darah sudah tidak adekuat. Jelas. Oke. Kemudian ada juga ALI. ALI dikaitkan dengan kemungkinan ALI itu gini, ada acute line ischemic ya. Kalau acute line ischemic ada beberapa diagnosis medis yang mungkin menjadi penyebab kenapa ini sangat tidak dijadikan indikasi pada SET ini, supervised exercise. Kemudian ABI. ABI yang sebenarnya disarankan umumnya adalah 0,40 sampai 1,30. 1,30 itu sudah mendekati normal ya. Tetapi ketika kamu dapatkan 1,40 jangan bangga, kemungkinan besar itu 1.
tidak adekuat ternyata pengukurannya. Istilahnya adalah memang arterinya tidak bisa memberikan informasi yang baik, sehingga sebenarnya harusnya dengan nilai segitu itu kita malah curiga apakah ini benar terjadi kerusakan arteri, atau mungkin Dopplernya rusak, atau mungkin bahwa nilai yang didapat itu mencerminkan bukan daripada keadaan dari yang kita maksud, tetapi itu sudah melanggar pada kerapuhan dari arteri, ketidakadekuatan arteri. Nah, dan ini memang wajarnya harus dirujuk, sehingga nanti pemeriksaan keduanya yaitu dia akan dilakukan TBI, Trace Brachial Index. Itu juga menggunakan alat yang objektif, teman-teman. Jadi kalau sudah mendengarkan ABI di atas 1,30, hati-hati. Ya, kemungkinan bisa seperti itu. Ya, guys. Kemudian kita balik lagi melihat algoritmanya. Setelah medical clearance-nya sudah sesuai dengan apa yang kita dapat, lakukanlah assessment dari konteks baseline yang kita akan melakukan proses. Pertama, kita akan mengecek dulu hemodinamik, HR, BP, SPO2. Kemudian yang kedua adalah informasi ABI. Yang ketiga adalah 6 minute. Ya, jelas. Kemudian claudication ya tadi dia. Claudication onset distance. Nah, ini ternyata yang suka tahu. Kemudian P, peak walking distance. Nah, ini puncak ya, bukan free walking distance pada pasien tersebut. Kemudian ya juga claudication skill. Nah, claudication skill yang ketiga catat juga box scale, kemudian walking tolerance, dan riwayat medis dan aktivitas lainnya. Kemudian next ke ini kamu pakai data pre dan post nanti ya. Jadi assessment awal baseline ini kamu akan pakai nanti di evaluasi. Kemudian next step ke determine dari initial workload. Ya. Jadi pasien datang pertama kali ke kalian, datang dengan keluhan yang biasanya yang tadi balik sebutkan. Gejalanya apa? Aduh, saya jalan 10 meter ini udah sakit, udah nyeri. Nyerinya kayak apa, Bu? Nah, kamu pertajam lagi. Nyerinya hilang, Bu? Tidak, contohnya seperti itu. Kemudian kalau diistirahatkan gimana, Bu? Dia balik lagi, hilang nyerinya. Ya. Ini sudah hampir 85% kalian mencurigai adalah PAD. 80% ya, masih ada 20% yang lain untuk difference diagnosis ya. Nah, ketika sudah mencurigai, langsung kita lakukan assessment. Ya, assessment ini yang pertama dilakukan dengan walking test. Namun walking testnya ini agak sedikit berbeda dengan yang rehab jantung ya. Kalau rehab jantung kan langsung ketika datang dia 6 mVp ya. Kalau di sini kalian langsung dengan melakukan setting di treadmill. Kenapa treadmill, guys? Kenapa di treadmill? Betul, satu, ini adalah objek. Ya, kamu mau kecepatan 3, ya udah kecepatan 3 yang di objek. Jaraknya kamu tahu, kamu bisa lihat. Ya, apalagi waktunya ke setting juga bisa kamu cek, benar nggak? Jadi ini justru akan memberikan pencitraan yang objektif apa yang informasi kamu perlu. Tinggal kita mengakses adalah claudication grid ya. Nah, lanjut ke step berikutnya. Di sini diberikan dulu nih kesempatan pasien itu di 2,0 sampai 2,5 mph. Ini mph ya, belum ke km per jam. Coba dikonvert dulu, kira-kira kita anggapnya sepakat 3,0 kita pakai ya, sama dengan yang kemarin. 3,0 km per jam. Nah, dengan inklinasinya 0%. Inklinasi coba deh. Nah, dengan kemiringannya ya. Ini 0 dulu. Nah, saya punya usut langsung kamu suruh pasien jalan. Ayo, Bu, silakan jalan. Jalan dia. Nah, yang sebenarnya kita harapkan dari pasien berjalan itulah kita akan menemukan grade 3 sampai grade 4-nya dia.
dari claudication Skill. skillnya. Nah, itu di menit keberapa dia muncul? Nah, menit keberapa ini kamu akan lanjut lihat di tanda panah ke bawahnya. Ketika dia muncul kurang dari 3 menit, berarti kamu terlalu tinggi memberikan kecepatan. Berarti harusnya diapakan? Turunin Turunkan. skillnya. Turunin incline. Ketika ketika grade 34 muncul di 3 sampai 5 menit, itulah yang nanti akan kamu jadikan sebagai baseline untuk treatmentnya. Jadi ada angka unik di sini ya, 35 dengan skill 34, 3 sampai 4. 35 memberikan batasan tentang apa? Muncul claudication. Waktu. 34 memberikan batasan dalam Claudication. grade claudication. Jadi yang ideal itu dia harus munculnya di antara 3 sampai 5 menit saat kamu berikan latihannya. Paham di sini? Dengan yang harus muncul adalah grade 3 sampai 4. Cocok di sana dia. Nah, ketika sudah cocok, nah, ada lagi satu nih. Ketika dia justru lebih dari 8 menit bahkan sampai 10 menit nggak muncul itu Pak, grade 3 4 nya. Berarti itu terlalu ringan. Maka yang harus kamu lakukan adalah menaikkan incline-nya dulu, jangan naikkan speed. Nah, itu bedanya sedikit dengan rehab jantung. Kalau rehab jantung apa yang dinaikkan? Speed. Ya, kalau pada PD mungkin lebih banyak adalah di mainannya di inklinasi dulu. Habiskan incline-nya, baru kamu nanti akan menaikkan speed-nya. Oke, setelah itu barulah kamu akan menyusun protokol ini. Ingat, yang menjadi dasar protokol ini adalah yang digunakan adalah durasi. Jadi, pasienmu ini harus berjalan 45 sampai 60 menit. Yang berarti terakumulasi dari dia berjalan di treadmill ditambah waktu istirahatnya dia saat dia akan mengembalikan fungsi PAD-nya dia sampai hilang keluhannya dia gitu maksudnya. Misalnya nih 4 menit pertama jalan akhirnya muncul grade 4-nya. Istirahat Pak. Istirahat hitung 1 2 3 4 5 sampai 2 menit ya. Lanjut naik lagi. 4 menit atau 5 menit muncul, turun. Istirahat lagi. Nah, ini hitung semuanya. Baik jalannya di treadmill, istirahatnya dia, lagi jalan di treadmill sampai long duration 45 sampai 60 menit. Itulah dia sudah mencapai latihan dalam hari itu. Paham ya? Jadi dia tidak sesi-sesi kayak rehab jantung ya. Kan dibagi 2 sesi. Jalan pertama 500, sesi kedua 500 kan gitu ya. Begitu juga di treadmill, besoknya ditambah 100 dari segi jarak, kecepatan tambah lagi 0,3 besoknya gitu sebagai target. Sampai di sini pertanyaan dulu untuk PAD. Nah, bagaimana besoknya? Sekarang kan hari ini udah selesai nih. Besoknya kamu kan mencatat parameter yang kemarin. Kemudian naikkan dia dalam parameter itu. Apakah muncul nggak di dalam waktu 3 sampai 5? Ingat lagi cek ini. Oh, ketika malah 8 menit dengan dosis kemarin berarti ya naikkan lagi inclinasi. Akhirnya kita hanya mendapat 35 ini loh. Muncul nggak dia di antara 3 sampai 5 menit. Sampai di sini paham? Jadi mainannya kita 35 dengan 34 gitu ya. 34 yang berarti claudication Skill. Oke, itu saja. Walk, stop, rest, walk again. Ya, itu aja diulangi gitu sampai satu latihan. Jadi itu adalah yang saya ada masalah. Kemudian yang kamu harus monitoring. Jadi monitoring ini adalah sebelum, selama, sesudah. Ingat yang ada 3 komponen. Sebelum, selama, sesudah. Ada nggak 3 perbedaan yang sangat mencolok atau berubah? Itu kamu kan jadikan database.
Kemudian apa lagi yang paling ingin sampaikan? Progressionnya. Bagaimana muncul progression tadi sudah jelas ya. Ketika pasien sudah merasakan lebih dari 8 menit, grade claudication-nya 3-4 itu berarti tandanya apa? Dosis harus disesuaikan. Dengan RPE-nya berapa? 13 sampai. Nah, pertanyaan pada sekarang, bisakah kamu mengaplikasikan bagaimana cara mengukur atau mendapatkan informasi ke pasien dari pasien tentang RPE? Dapat nggak? Bagaimana? Tahu nggak caranya? Tanyakan. Sama seperti kamu ya pasien pada dasarnya seperti. Cuman tipsnya adalah tolong yang diberikan tanda itu saja yang kamu tanya. Kalau 9 itu begini deskripsinya. Kalau 11 itu begini. Kalau 13 itu begini. Kalau 15 itu begini. Pak, saat ini Pak kira-kira nih Bapak lelah nggak? Atau Bapak kira-kira sudah mengerahkan tenaga sebanyak apa sih? Atau bahkan Bapak sampai muncul sesak atau tidak? Jadi karena RPE itu 3 komponen ada. Yang pertama ada sesak, ada usaha. Seberapa sih usahanya yang terlihat dan seberapa lelah dia terlihat, ya. Dijelas. Ketika RPE ini paling wajib kamu sangat aplikasikan itu ketika pasien-pasien yang tidak bisa kita baca objektivitas HR-nya. Ingat, oleh karena apa? Obat-obatan yang mempengaruhi HR. Jadi mukanya nggak akan bisa bohong, ya. Itu yang terpenting. Saya rasa itu untuk yang SET pada PAD. Ada pertanyaan? Pasti tidak ada yang cukup jelas ya. Itu jelas? Jelas ya. Jadi domain prescription yang kamu susun itu semua ada dasarnya. Dolar ada pertanyaan? Kamu kayaknya bingung. Karena lagi link aja cukup. Ben, ada Ben? Jadi SET itu sangat jelas sekali ya bagaimana protokolnya ya. Jadi di awal datang itu sudah langsung kita lakukan checking dengan treadmill untuk betul-betul melihat bener nggak tadi ibu tuh bilang 10 meter dia udah nyeri. Istilahnya ada COD gitu ya, PWD itu yang kamu pakai ketika kamu dengerin PAD. Ingat dah kamu sama Sophie. Dasar sudah kita dapatkan bahwa vena itu fisiologisnya adalah balik yang dari bawah, dari distal menuju ke jantung yang akan dibawa kemana? Vena cava superior, vena cava inferior menyatu dibawa ke atrium kanan ya. Setelah dari kanan turun ke ventrikel kanan, dari ventrikel kanan akan dibawa oleh arteri pulmonalis ke paru dibersihkan. Satu-satunya arteri yang membawa darah kotor adalah itu, arteri pulmonalis. Dibersihkan di paru, dari paru dibawa ke atrium kiri. Itu vena, satu-satunya vena yang membawa darah bersih. Balik nih ya satu-satu, tapi satu itu aja. Saya balik, kemudian dari atrium kiri ke ventrikel kiri, dari ventrikel kiri baru ke tubuh via aorta. Pembagian aorta juga harus kamu tahu ya. Aortic descent dan aortic descent. Oke, kita masuk sekarang ke CPI ya. Manajemen CPI. Kita mulai verifikasi dari ABI-nya dulu. ABI di sini Pak sudah jelaskan tadi.
ABI di dalam konteks pena itu dia digunakan untuk apa tadi? Untuk penggunaan stok. Ya, untuk sebagai dasar pertimbangan penggunaan terapi sportif, yaitu adalah compression rod, ya. Compression terapinya jelas, akhirnya ditemukan di sini ya. Graded compression stocking kelas 1 itu dengan tekanan berapa teman-teman? 15 sampai 21 mmHg dengan tingkat CPI ringan. Kelas 2 23 sampai 32 mmHg CPI sedang sampai berat. Pasang pagi sebelum berdiri, lepas malam sebelum tidur. Nah, ini bakalan masuk edukasi. Nah, kemudian yang kedua ada juga nanti ankle atau calf pump exercise. Kemudian calf raises. Kemudian elevasi tungkai dilakukan berapa? Skin wound, ada skin dan wound care di sini. Dan yang terakhir adalah CEAP. CEAP itu kepanjangan ya adik ya. Classification, etiologi, area apa? CEAP. Classification, etiologi, A-nya apa? Ya, P-nya. Aduh, di slide-nya. Itu berdasarkan klasifikasinya si pena ya. Kamu akan berada di C berapa sehingga itu memang indikasi untuk dilakukan rehab pena. Rehab oleh karena sirkulasi vena. Nah, kemudian lanjut kita langsung ke algoritmanya. Hampir mirip dengan PAD tadi ya. Mulai dulu dari medical clearance. Apakah dia sudah dinyatakan secara clear, dia adalah indikasi untuk dilakukan rehab. Dari sana kita lakukan baseline assessment. Baseline assessment meliputi hal apa saja yang harus kamu dapat dari sana. Tentu termasuk di dalamnya ketika menemukan CEAP sebagai grading objektifnya dia, ya enggak? C1 artinya apa, C2 apa. Kemudian ada juga line circumference. Artinya mungkin berapa lingkar segmennya yang ada di sana jika kamu menemukan itu bengkak. Ya, nanti akan diukur step by step, hari ke hari untuk evaluasi kita ke depan. Kemudian cek lagi seberapa walking tolerance-nya dia. Kemudian sampai ke foto jika ada, ini berkaitan nanti dengan berkaitan dengan objektivitas yang dikeluhkan pasien itu memang sudah sampai separah ini atau tidak sih gitu. Ada hal sampai di sana ya. Kalau informasi bengkak tadi dengan serum. Kita masuk ke slide yang terakhir, bukan slide sih, algoritma yang terakhir baru dikirim sama Dika. Baru kamu cek sana ya. Pemeriksaan tadi sudah, keputusan dan tekanan dari stocking sudah. Sekarang baru masuk ke algoritmanya nih. Algoritma ini akan menceritakan bagaimana level A, level B, level C, step by step dan progresnya seperti apa. Muncul nggak di sana? Coba kamu baca dulu. Kalau protokol umumnya pasien jalan 30 menit sampai 45 menit gitu ya. Latihan-latihan dianjurkan apa? Calf raises ya. Kemudian apalagi contohnya latihan fleksibilitas, latihan strengthening, itu kan umum sekali ya. Tetapi saya akan mencoba lebih spesifik dan lebih mempunyai diferensiasi. Artinya kita harus mengkategorikan apakah ini latihannya akan terus-menerus seperti ini, kan pasti tidak jawabannya. Kita harus ada namanya progression. Jadi prinsip latihan itu seperti itu. Dia akan ada progresivitas yang harus terjadi. Apa kriterianya orang ini sudah naik kelas? Dan kalau dia naik kelas, lanjutan latihannya apa? Nah, begitu. Saya mencoba membawa itu di dalam infografis itu. Coba dibaca dulu. Jelas atau tidak? Atau jelas sekali?
Kalau latihan level A, apa saja itu? Dia mulai duduk kan gitu, plantar fleksi 10 kali gitu kan Prami, jelas kan? 3 sampai 5 kali dalam seminggu, jelas kan? Dengan intensitas siapa? Nah, kapan dia akan beranjak dari level A ke level B? Apa kriterianya? Itu juga ada kalau tidak salah. Kapan dia akan bergerak dari level B ke level C? Kapan dia akan dievaluasi? Nah, di sana ada levelingnya. Jelas di sana, coba dibaca dulu itu. Kalau kamu dapatkan itu berarti sudah clear kita hari ini. Tinggal nanti sebenarnya saya ingin sih mempraktekkan bagaimana penggunaan stocking itu sebenarnya. Tapi saya lupa nyuruh kamu buat stocking masing-masing. Apa stocking gimana? Apa stocking ya belinya? Kamu pasti pakai stocking ya? Nah, siapa yang sering pakai stocking? Andini. Nah, jadi stocking itu sebenarnya tanpa kamu sadari dia punya tekanan mmHg. Berapa sih penekanannya dia? Dan kalau kamu tahu, kira-kira itu membantu kamu atau akan memanjakan vaskular kita sebenarnya. Kalau bagi yang normal, kamu pakai stocking itu memanjakan atau merangsang untuk lebih efisien kerjaan dari venamu. Ada dua sisi yang kita harus lihat secara positif dan negatif. Pasti ada aja dampaknya. Tapi kalau secara positif kita lihat ya, kalau mengatakan efisiensi, kalau saya berjalan itu biasanya sih mampu, walaupun belum pernah dicek ya. Tapi ternyata itu berkontribusi dengan kamu pakai stocking gitu aja. Kalau elastic bandage juga sama-sama sifatnya compression. Cuman kita belum bisa mengukur berapa sih compression yang dihasilkan oleh bandage dan tergantung pria akan seberapa keras kan makainya. Biar itu diukur gitu sebenarnya. Harus ada objektif measurement-nya itu baru kita yakin bahwa kita melakukan compression supportive ini dengan penekanan sekian mmHg. Ya. Cuma pemeriksaan daripada seberapa kuat sih mmHg dari stocking itu menjawab dengan kondisi inkompetensi katup vena. Nah, ini yang harusnya menjadi related ya, harus relate dengan penurunan sekian persen dari reflux vena ini, inkompetensi katup ini akan diganti dengan sekian milimeter Hg dari stocking atau apapun lah compression terapi prinsipnya. Nah, itu yang belum saya tidak akan membebani kamu sejauh itu dulu ya. Dan saya rasa modul ini pun belum terlalu banyak. Kalau kamu boleh tanyakan deh temanmu di seluruh Bali saja modul ini. Tapi ini saya wanti-wanti kamu adalah sebagai persiapan nanti profesi. Kalau masalah ujian besok lusa ini tidak ada masalah, pasti kamu nilainya A. Karena kamu akan belajar mati-matian, saya yakin itu. Karena besoknya kamu pasti akan ke KKN, tidak mau remit dan segala macam. Tetapi setelah itu akan memang, ya Pak Kak? Ya. Itu yang jeleknya mahasiswa. Oleh karena itu Pak Ari sejelas mungkin memberikan saat ini, besok kami buka lagi saat kamu akan menginjak ke profesi. Buka lagi ya. Saya berani sesumbar bahwa tahun ini saya memberikan materi paling lengkap kardiovaskuler kepada angkatan saya. Saya berani